Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana dialog antara manusia dengan komputer, di mana dialog ini nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Oleh karena itu tentu saja dialognya adalah dialog yang nanti akan dapat diterjemahkan ke dalam perintah-perintah atau instruksi yang dimengerti oleh komputer. Untuk dialog ini tidak dibuat dalam bentuk video, tapi hanya dalam bentuk audio, karena yang melakukan dialog juga hanya satu orang gitu ya, jadi tidak dibuat dalam bentuk video. Tapi kalau misalkan nanti dibuat dalam satu kelompok, tentu saja bisa dilakukan dengan dialog entah di Google Meet atau menggunakan Zoom atau menggunakan yang streaming di YouTube misalkan, karena lokasinya berjauhan. Nah, sebelum dialog ini dilakukan tentu saja harus sudah didesain gitu ya, kira-kira skenario untuk dialognya seperti apa. Baik, akan saya berikan contoh bagaimana dialog antara manusia dengan komputer yang nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Contoh dialog di sini adalah untuk masalah bagaimana mengajarkan komputer membalikkan suatu angka. Baik, kita mulai. Halo, kamu siapa? Saya komputer. Kamu dari mana asalnya? Dari mana ya? Dari tadi barangkali. Oke, kamu mau saya ajarin sesuatu enggak? Mau dong, biar saya jadi tambah pinter. Apakah kamu sudah dapat membalikan angka? Ya belum, saya kan bisanya hanya mengalihkan bilangan, membagi bilangan, menjumlahkan, mengurangi, melakukan perintah mod atau sisa pembagian, melakukan div. Ya baru itu yang bisa dikerjakan. Oke, sekarang kamu mau saya ajarkan cara membalikkan suatu bilangan. Dengerin ya. Oke, siap. Ada bilangan nilainya 751. Berapa nilainya? 751. Bilangan yang paling belakang berapa? Yang dimaksud paling belakang itu apa? Saya nggak tahu yang dimaksud paling belakang. Oh iya, lupa. Nah, bilangannya tadi berapa? 751. Coba kamu ingat-ingat ya, satuan itu adalah bilangan itu di mod dengan 10. Jadi satuan nilainya berapa? Bentar, saya pikir dulu. Bilangan 751, mod 10. Oh, nilainya 1. Oke, sekarang ingat-ingat ya, puluhan itu bilangan yang tadi dikurangi dengan satuan, hasilnya dibagi di mod dengan 100, kemudian hasilnya dibagi dengan 10. Berapa coba? Bingung nggak? Oh, kalau ngitung-ngitung gitu mah gampang. 751 dikurangi satuan di mod dengan 100 dibagi 10, nilainya berapa? 5. Wes, kamu memang pinter. Sekarang inget-inget ya, ratusan itu bilangan tadi dikurangi dengan satuan, hasilnya
dikurangi 10 kali puluhan tadi, kemudian hasilnya dibagi dengan 100, berapa coba? Bingung nggak? Hasilnya 7, ratusan nilainya 7. Wes, memang cepet. Kamu ininya prosesornya berapa sih? Saya jadi heran dengan kamu. Kalau saya kan pakai ini i7. Kalau suruh mikir ya cepet lah. Oke, jadi sekarang ingat-ingat, kamu udah dapat satuan nilainya berapa? Satuan nilainya 1, Puluhan nilainya berapa? puluhan nilainya 5, Ratusan nilainya berapa? ratusan nilainya 7. Oh, memang hebat ya. Nah, sekarang hitung ya. Ingat-ingat, hasil akhir adalah satuan kali 100 ditambah berapa? Ditambah puluhan kali 10 ditambah ratusan. Berapa nilainya coba? Hasil itu satuan kali 100 ditambah puluhan kali 10 ditambah ratusan. Hasilnya 157. Ya, jadi sekarang bilangan awalnya tadi berapa? 751. Setelah dibalik jadi berapa? 157. Weh, sekarang kamu udah pinter ya. Jadi kamu sekarang udah bisa kan berarti membalikan angka? Ternyata begitu ya caranya membalikan angka. Hitung satuan, hitung puluhan, hitung ratusan. Wes, aku pinter saiki. Belum, kamu masih belum pinter. Sekarang coba membalikan bilangannya 1, 2, 3, 4. Berapa coba? Aduh, berapa ya? 1, 2, 3, 4 1234. Ya kan tadi cuma diajarin untuk yang 3 digit. Kalau ditanya yang 4 digit ya aku pusing lah. Oh iya ya, sorry ya. Kamu baru diajarin 3 digit, masa ditanya yang 4 digit? Habis kamu kadang-kadang terlalu pinter sih, lebih pinter dari saya. Siap, bos. Ya, demikian tadi kira-kira contoh dialog antara manusia dengan komputer, di mana nanti dialog itu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa program. Mungkin contoh ini terlalu sederhana, tapi ini untuk mengajarkan bagaimana cara berpikir manusia yang kemudian dialihkan supaya dipikirkan oleh komputer. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.